warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia 3.1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini ada soal nomor 1, apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf. Ya. Jadi gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf. Jadi topik yang dibahas pada suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan dari gagasan pokok. Informasi tambahan dari gagasan pokok. Informasi tambahan di sini adalah informasi yang menerangkan dari topik tersebut. Biasanya bisa memberikan informasi tambahan lebih dari satu. Boleh menambahi 2 kalimat, 3 kalimat, atau 4 kalimat. Bebas, tergantung mau membuat berapa. Yang kedua, terdapat di mana sajakah sebuah gagasan pokok? Ini ya. Terdapat di mana sajakah? Yang pertama itu ada di depan. Yang di depan disebut deduktif. Sedangkan yang kedua itu berada di belakang, disebut induktif. Yang ketiga ini depan dan belakang. Jadi berada di depan dan berada di belakang. Nah, di sini disebut campuran. Jadi kalimat utamanya atau topiknya itu berada di depan. Jadi kalimat utama yang terdapat topik itu berada di kalimat pertama, atau ini yang pertama, atau yang berada di belakang berarti kalimat utamanya yang berisikan topik ini berada di kalimat terakhir, atau yang ketiga ini berada di depan dan di belakang. Jadi di depan ada kalimat yang menerangkan topik, yang berisi topik, ada juga yang di belakang berisikan topik, tapi topiknya tetap sama. Tuh. Terus di sini yang ketiga, tuliskan gagasan pokok pada bacaan di atas. Di sini ada bacaan. Padi merupakan tanaman yang penting di negara kita. Padi dapat tumbuh subur apabila terbebas dari hama tanaman. Petani harus dapat mengenali jenis-jenis hama tanaman padi, sehingga mereka dapat mengendalikan penyerangan hama dengan tepat dan cepat. Tikus, keong, wereng, walang sangit, dan burung kerap sekali mengganggu pertumbuhan padi. Mereka merupakan jenis hama yang paling sering menyerang padi. Jadi di sini topik utama, ya, ini topik, mencari topiknya. Topik di sini yang dibahas itu berkaitan dengan padi. Ya, jadi topiknya ini kira-kira yang berkaitan dengan padi, semuanya kan berkaitan dengan padi, tetapi kalimatnya di sini, kalimat utama yang berisi topik itu yang mana? Ini kalimat yang mengandung topik di sini adalah kalimat yang pertama di sini. Jadi yang dibahas semuanya apa sih? Nah, ini tentang padi, berarti topiknya adalah padi, ya. Di sini ada kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya, ya. Di sini terdapat gagasan
pokoknya. Nah, di sini kalimat yang lain ini adalah kalimat pendukung. Jadi kalimat yang berisi gagasan pendukung atau informasi tambahan di sini. Ini ada satu kalimat, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Jadi kalimat utamanya berada di kalimat pertama, kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang berisikan gagasan pendukung itu berada di kalimat kedua, tiga, empat, dan lima. Nah, dari kalimat kedua, nah ini berkaitan dengan pertanyaan di sini, jawab dulu ya. Ini adalah padi. Tuh. Terus untuk yang kalimat keempat di sini tuliskan gagasan pendukung dari bacaan di atas. Tadi kalimat pendukungnya adalah kalimat kedua, tiga, empat, dan lima. Maka gagasan pendukungnya dapat ditulis gagasan pendukungnya dari ini kalimat satu, ini berada di kalimat kedua. Maka kita tulis gagasan pendukungnya yang mana nih? Padi dapat tumbuh subur apabila terbebas dari hama tanaman. Yang berkaitan, yang intinya yang dibahas di sini adalah dari kalimat ini adalah tumbuh subur. Maka gagasan pendukung dari kalimat kedua adalah tumbuh subur. Terus untuk yang kalimat ketiga, petani harus dapat mengenali jenis-jenis hama tanaman padi sehingga mereka dapat mengendalikan penyerangan hama dengan tepat dan cepat. Ini yang dibahas tentang jenis-jenis hama ya. Jadi dari kalimat ketiga ini berkaitan dengan jenis hama. Terus untuk yang kalimat keempat, tikus, keong, wereng, walang sangit, dan burung kerap sekali mengganggu pertumbuhan padi. Yang dibahas berarti berkaitan dengan pengganggu pertumbuhan padi. Itu. Ini yang ketiga, kalimat keempat, ini berarti berkaitan dengan pengganggu pertumbuhan. Terus untuk yang kalimat kelima di sini ada mereka merupakan jenis hama yang paling sering menyerang padi. Jadi jawabannya jenis hama yang sering menyerang padi. Ini kan sama dengan ini pengganggu pertumbuhan, ini berarti dengan tikus. Dan di sini untuk yang kalimat keduanya, kalimat ketiga jenis-jenis hama, berarti untuk kalimat kelima di sini ada jenis hama, boleh sama dengan ini, boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin diberi keterangan jenis hama yang sering menyerang padi, tidak apa-apa. Jenis hama sering menyerang padi. Terus untuk yang kelima di sini ada pertanyaan. Termasuk jenis paragraf apakah bacaan di atas? Tuliskan alasannya. Tadi di sini ada jenisnya yang berupa deduktif, berupa induktif, campuran. Deduktif itu berada di depan kalimat utamanya, gagasan pokoknya. Kalau yang induktif itu gagasan pokoknya berada di belakang. Kalau yang campuran berarti berada di depan dan di belakang. Namun untuk bacaan kali ini termasuk deduktif, ya. Kenapa termasuk deduktif? Karena gagasan pokoknya, ya. Karena gagasan berada di awal kalimat atau kalimat pertama. Ini berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.